Sekarang kan banyak banget lagi semarak remaja yang pacaran itu beda agama. Kita datang ke gelap biar kita menerangi kegelapan. Caelah. Gimana sih caranya kita sebagai anak muda agar bisa terlepas dari pergaulan bebas? Kalau lo pengen jadi orang hebat, Yes. pengen jadi orang maju, perhatikan dengan baik siapa yang di sekeliling lo hari ini. Gue percaya memang tato nggak akan bikin kita ke neraka. Gue percaya itu. Gue percaya ngerokok juga nggak akan bikin kita ke neraka. Tapi gue cuma mau bilang sederhana gitu. Kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak remaja ya. Saya mau nanya Kak, gimana sih caranya kita sebagai anak muda atau kaum muda agar bisa terlepas dari pergaulan bebas dan hal-hal yang negatif yang lagi marak di zaman sekarang? Terima kasih. Anak muda tuh punya salah satu jargon yang bilang you only live once, ya kan? Hidup cuma sekali, bebas-bebas aja. Dan salah satu anak muda tuh FOMO, ya kan? Fear of missing out. Ada yang baru pengen, ada yang baru pengen. Kadang-kadang keingin tahunya bukannya membuat lebih baik, tapi malah menjebak dia. Nah, kalau pertanyaannya gimana supaya kita nggak terjebak? Nah, kita bilang dengan tegas, dengan jelas bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita bahkan bilang bahwa pergaulan kita itu menentukan arah kita kemana. Gue suka banget sebuah kutipan yang bilang begini, show me your friend and I will show you your future. Kasih lihat sama saya, siapa teman-teman kamu. Saya akan kasih lihat sama kamu bagaimana masa depan kamu. Suatu hari dalam sebuah konferensi, menteri kita di Indonesia bilang gini, kita adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bergaul sama tukang parfum, mau lo nggak jualan parfum, pasti baunya akan nempel. Ya kan? Nah, oleh karena itu, gue selalu bilang, bergaul dengan siapa aja, Yes. tapi berteman pilih-pilih. Oke. Oke, gue sampai hari ini memperhatikan dengan baik kepada siapa gue harus mendekat dan kepada siapa gue harus menjauh. Kepada orang-orang yang ada beberapa teman yang memang enak buat ketawa-ketawa doang, buat lucu-lucuan doang. Tapi sedikit teman yang bisa kita bawa untuk mikirin kehidupan. Makanya gue suka istilah jaga jarak. Jaga jarak di Jerman salah satu negara yang nggak membatasi kecepatan mobil. Karena bagi mereka kecelakaan itu bukan soal kecepatan, tapi soal jaga jarak. Nah, banyak anak muda bergaul tapi nggak jaga jarak. Ibarat rumah, bro, baru kenal di sekolah langsung dibawa ke ruang kamar. Oke. Padahal kan ada tahapan. Ada tahapan Iya. prosesnya ya. Ada orang yang boleh masuk ke halaman depan. Yes. Contohnya misalnya mohon maaf tukang sayur, security. Ada teman yang boleh masuk ke ruang tamu. Ada teman yang saking dekatnya boleh masuk ke ruang keluarga. Ruang privacy. Ya, tapi paling sedikit teman yang boleh masuk ke kamar. Jadi kalau to sum up bagi gue sederhana sih. Kalau lo pengen jadi orang hebat, Yes. pengen jadi orang maju, perhatikan dengan baik siapa yang di sekeliling lo hari ini. Gitu. Karena apa yang di sekeliling kita cuma dua. Gue orang yang percaya bahwa relationship adalah cara tercepat untuk naik ke atas Yes. dan cara tercepat untuk turun ke bawah. Jatuh ke bawah ya. Ya, dengan orang yang tepat itu akan bring you up. Oke. Dengan orang yang nggak tepat itu akan bikin lo turun ke bawah. Seperti itu sih. Ya seperti tadi Bro bilang ya, bahwa 2-3 teman sekitar kita itu menentukan masa depan kita juga True. ya. Kalau misalnya kita mau berteman sama penyanyi, mau jadi penyanyi, Ya. ya bertemanlah dengan penyanyi. Betul, ya kan. betul. Siapa tahu nanti lu diajarin nyanyi, lu Ya. diajak nongkrong sama penyanyi kan. Perhatikan dengan baik aja karena apa yang mereka omongin akan jadi apa yang kita pikirin dan jadi dari pola pikir akan jadi perkataan, perbuatan masa depan. Aku mau nanya nih Kak, sekarang kan banyak banget lagi semarak remaja yang pacaran itu beda agama. Walau udah dilarang di Alkitab, kalau misalkan terang dan gelap nggak bisa bersatu, tapi kan pasti masih aja nih banyak yang nyeleneng dan jadinya tetap pacaran beda agama. Menurut Kakak tanggapannya gimana sih Kak? Gue suka denger anak-anak lo ngomong gini, udahlah kita kan terang. Iya. Kita datang ke gelap biar kita menerangi kegelapan. Caelah, gaya lo tong kata orang ya kan. Gue bilang sama dia kecuali lu PLN. Oke. Ya, lo baru bisa datang nerangin orang ya kan. Ya, Tapi memang itu fakta. Karena juga banyak teman-teman gua orang-orang di gereja ngomong gini, Kak, orang-orang yang nggak kenal Yesus kadang malah lebih sopan, Ya. kadang lebih fair. Waduh, yang anak Tuhan Pak, yang namanya, mohon maaf nih ya, bukan maksud apa-apa nih, yang namanya Yohanes, Markus, pokoknya sama Alkitab deh, ya kan, malah tukang ghosting katanya kan, Oh, iya. malah tukang tipu gitu katakan, orang yang beda agama malah lebih sopan, nah bagi gue gini, kalau kita mau lihat berhubungan, berpasangan, kalau bertemanan fine, tapi kalau berhubungan artinya kan selamanya, Ya. artinya kan kita membangun masa depan. Nah, kalau gue selalu bilang bahwa keputusan kita hari ini, masa depan adalah kumpulan keputusan hari ini. Yes. Masa depan itu adalah apa yang lo putusin hari ini. Nah, kalau lo mau pacaran yang paling gampang gitu, nanti nikah, beda agama.
anak lo gimana agamanya. Lo misalnya mohon maaf, lo hari Minggu ke gereja, pasangan lo ke tempat lain. Belum kalau hari raya, oke? Belum kalau berdoa, terus nyanyi lagi. Cinta kita satu, Tuhan kita yang berbeda ya kan rasanya pengen gua begini nih kan. Ya kan? Ini mohon maaf nih jadi lagu wajib itu lagu wajibnya lagu semua wajib, ya kan? yang beda agama memang. Itu lagu pembenaran ya kan. Ada lagi yang baru bro. Apa tuh? Kukira kita asam dan garam, ternyata kita Kristen dan Islam. Tapi kalau gue sederhana sih bahwa at the end of our life kita butuh pasangan yang sefrekuensi, searah, setujuan. Karena suatu hari lo akan kayak kita naik pesawat nih. Selama masih di bandara satu tujuan, selama masih di ruang tunggu satu tujuan. Tapi akan datang waktunya panggilan kepada para penumpang tujuan Medan, para penumpang tujuan Surabaya. Dan salah satu harus milih. Mau Surabaya, mau Medan, atau kita pisah. Nah bagi gua, kita bilang dengan tegas dan jelas, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Call me old fashion, call me lebay, call me lo nggak gaul lo, Pak Pendeta lo. Tapi semua larangan yang Alkitab tulis itu untuk kebaikan. Jadi Alkitab itu bukan nggak pengen kita bahagia. Contoh di tol ada tulisan dilarang kecepatan maksimal 80 km per jam. Itu bukan buat jasa marga, itu buat yang nyetir. Di Ancol ada tulisan dilarang berenang, ada hiu walaupun nggak ada ya. Terus kita bohong nih Ancol suka-suka dia nih, terus kita berenang. Atau ada tegangan listrik 1 juta volt. Ini Kita PLN pegang ya. kita pegang, tinggal pilih kan mau well done atau apa kan. Ya kan, jadi ketika Tuhan bilang terang dan gelap nggak bisa bersatu, dia tuh Tuhan atas waktu. Dia tahu kalau lo nanti married, lo akan menghadapi tapi Pak ada kok artis yang beda agama tapi bahagia. Itu kan yang di TV. Dan nggak tahu juga di belakangnya Oh kayak iya gimana. dong ya kan, pas kamera roll and action and cut berantem lagi ya kan. Ya kan? Atau paling gampang satu agama aja masih beda pendapat. ya. Ya kan? Dan banyak cerainya juga. Banyak cerainya juga, apalagi udah beda server. Ya kan? Terus bagi gue sih nggak ada yang lebih indah kalau malam-malam lagi ada masalah, suaminya bilang kita doa yuk, pegangan tangan. Ya kan? Ya kan, daripada kita doa ya udah kamu di sana aku di sini. Banyak kan alasannya aku udah terlanjur sayang sama dia kak. aku sudah bucin kak sama dia gitu. Kadang kan biasa kayak gitu ya, udah sayang, alasannya klasik bucin sama orang itu, akhirnya kayak dia nggak bisa melupakan orang tersebut. Duit apa yang mau lakuin. Tapi nanti kalau nangis, nanti kalau menderita, kalau nangis jangan bilang gini, bukan lagi Tuhan, colong aku Tuhan, kenapa kau biarkan aku begitu? Tuhan bilang jangan salahin gue, mohon maaf lo yang on. Iya kan? Artinya kalau mau bahagia follow God. Orang bilang gini, follow your heart. No, it's not right. Itu nggak benar. Your heart kadang-kadang nipu. Follow your God. Your God nggak bisa salah. Tuhan mau yang terbaik, dia Bapa ya. Jadi saya udah terlanjur sayang. Bagi gua mendingan harga sekarang lebih murah. Daripada nanti harga ke depan. Bener banget. Lebih baik sakitnya hari ini daripada nanti ditanggung seumur hidup ya. Iya. Dan akhirnya nanti daripada nangis-nangis, depresi atau kesepian dan akhirnya. Dan lu ngebuang waktu. Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu nggak di pihak kita. Benar. Lu ada orang pacaran lebih lama pacaran daripada nyicil rumah. Ya kan? 12, mohon maaf kayaknya ada yang di sini bagaimana kan? 12 tahun 12 tahun pacaran. 13 tahun terus terakhir pas udah kepala 3 baru sadar. Terus aduh aku telah membuang waktu ya kan, jadi kayak ya lu nya aja gitu. Ya nanti ada edisi khusus lah ngebahas tentang pasangan hidup lah ya. Wah menarik itu tuh. Ya menarik ya. Ini sambil ngopi Nggak dulu ya. sendiri, Kita mau ngingetin lagi buat kalian yang punya masalah tentang beda agama atau kalian lagi struggle, kalian bisa curhat ke nomor-nomor di bawah ini karena ada tim Super Youth yang mau dengerin kalian, yang mau ada buat kalian. Jadi langsung aja hubungin nomor-nomor di bawah ini. Punya tato, tapi tato itu haram. Apakah ada alternatifnya? Nah sekarang kan kayak tato tuh udah jadi kayak ciri khas gitu kan. Kemana-mana kita pakai tato. Bahkan sekarang tuh nunjukin tato. Tato tuh udah sebagai identitas lah ya. Kalau ibaratnya kalau nggak tato nggak keren kayak gitu kan. Bahkan dari kecil bisa sampai semuanya nih seluruh badan kayak gitu. Nah, gimana pandangan Bro tentang itu? Memang sekarang tato udah lebih ke apa ya, style ya, gaya hidup gitu ya. Dan juga banyak my friend juga, pastor juga, priest juga. Jadi ini terbagi menjadi kelompok lah. Ada yang dan semuanya punya Alkitab, semuanya punya firman, punya ayat, punya pegangan masing-masing lah ya. Masing-masing. Dan gue percaya memang tato nggak akan bikin kita ke neraka. Gue percaya itu. Gue percaya ngerokok juga nggak akan bikin kita ke neraka. Tapi
Gue cuma mau bilang sederhana gitu. Yang pertama adalah firman Allah bilang segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi nggak segala sesuatu berguna. Ya kan? Jadi dan Alkitab juga bilang badak tubuhmu adalah bait Allah. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita tuh belong to Jesus. Nah, kalau gue sih pertanyaannya bukan soal dosa atau nggak dosa lagi. Kita anak Tuhan tuh levelnya bukan dosa nggak dosa lagi, tapi levelnya jadi berkat nggak? Gitu aja. Karena Paulus bilang dengan sangat tegas, aku menguasai diriku sedemikian rupa. Sehingga ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Nah, tapi kan tato saya bisa jadi bahan penginjilan misalnya. Saya pakai tato, bisa kasih pesan ya, di sini. ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu semua di sini ya kan. Dia tulis misalnya ya kan. Ya kan. Kalau bagi gue ya jadi berkat nggak itu dulu deh. Gitu loh. Ya tapi kan bisa jadi kesaksian. Ya udah kalau menurut jadi kesaksian, tapi kalau menurut gue jadi berkat bisa dengan cara yang lain. Daripada pakai tato, bagi gue yang paling luar biasa kita bilang adalah perbuatan. Perbuatan kita bisa lebih bersinar daripada tato kita, karena Tuhan gak suka hal lahiriah. Dan kedua, sebelum kita bicara soal tato, kita selalu bicara dulu soal poin yang gue paling suka bahas yang praktikal aja. Pertama soal kesehatan medis. Tato itu kita tahu bahwa ada penyebaran HIV, hepatitis, jarum suntiknya, ya kan. Dan kedua juga itu secara kesehatan. Belum lagi secara yang namanya kalau lo nanti punya tato di zaman sekarang, nanti lo kalau kerja gimana? Your office work setuju nggak? Karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sampai sekarang masih ketat, orang nggak boleh pakai tato. Dan berikutnya, tato itu selamanya loh. Ini kisah nyata. Gue punya temen, dia pakai tato sini, Jimi Hendrix. Wah keren. Waktu masih kurus, ya kan? Terus kan udah nikah, punya banyak anak, ya kan? Jadi gemuk. Ini beneran Jimi Hendrix. Jadinya pas udah gede badannya gemuk, Benyamin Sueb kan. Jadi kayak muat gitu, ya kan? Ngembang. Jadi maksud gue, kalau lo suka, lo pakai aja yang mungkin jawaban gue sangat nggak cocok atau gimana ya pakai temporary. Yang lo, bisa dihapus yang diciki-ciki itu, kamu tempel ya kan lo kan kalau lo nggak suka. Ciki-ciki Spider-Man lagi ya kan. Atau ada orang kan yang pakai banyak tuh kan pakai tato kayak apa tuh only God can judge me ya kan. Terus karena salah ya kan, jadi only me can judge God bilang gitu ya kan. Jadi kayak maksud gue kalau bagi gue tato tinggal itu aja medis. Uang. Itu mahal loh. Betul. Tato kan, kecuali lu mau tato-tatoan yang nggak jelas ya kan. Dan bagi gua sakit men, ya kan. Kok lu udah bayar, itu sakit lagi, ya kan. Gue selalu bilang contoh kayak nonton film setan. Kak Pendeta, Kak boleh nggak orang Kristen nonton film setan? Bagi gue bukan soal boleh nggak boleh. Ya lu ngapain? Lu duduk di bioskop, apa abis pulang nonton film setan iman lu bertambah? Kan enggak. Dan film setan itu kan selalu Tuhan sama setan tuh equal kan. Setannya teriak, pendetanya terbang. Ya kan, gue belum pernah pengalaman gue setan teriak, gue terbang, nggak ada. Dan habis pulang nonton film setan kan, lu pasti ketakutan kan. Nengok ke atas, ada apa ya? Ya kan bagi gue berguna nggak? Tambah iman lu nggak? Tapi by the way ngomongin mention setan, kan sekarang tuh kayak dunianya YouTube kita sama diwarnai sama tayangan-tayangan mistis paling banyak loh. Makanya gue pernah baca seorang sinias film bilang gini, udah capek-capek bikin film, udah riset, udah apa, udah keren, nggak ada yang nonton. Mendingan nonton film setan aja deh, katanya gitu kan. Ya, memang ya terserah gitu. Tapi kalau bagi gue, buat apa gitu. Kalau balik ke tato tadi ya buat what for gitu. What for, tapi lagi-lagi gue, I respect your decision. Lu mau bikin apapun, ya lu sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi nggak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi nggak segala sesuatu membangun. Jadi, berguna nggak? Membangun nggak? Gitu loh. Walaupun ada kontroversi, ya keputusan, kesimpulannya ya itu pilihan kalian juga ya. Kalian yang ibaratnya pikirin ke depan aja sih ya. Nah, kalau nanti udah punya mungkin anak atau punya saudara, punya keluarga, tapi tiba-tiba kok pakai tato. Yang paling lucu gini bro, karena jatuh cinta kan, Rita forever, terus putus ya kan. Jadinya ya kan, ternyata Mas Zubaida misalnya kan, dicoret ya kan. Oh itu ada tuh. Ada kan. Banyak atau banget. yang paling terkenal Johnny Depp. Dia pacaran sama Winona Ryder kan. Dia tulis Winona forever. Terus nggak jadi kan? Dia pacaran sama si itu kan. Sama si Tumi apa siapa gitu. Ya kan? Terus jadi dicoret ya kan.